Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di IMPA tanggal 18 April 2021. Mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Mari kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Doa pembuka dipimpin oleh Siska. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kehidupan hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Semoga Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, semoga juga Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 26 ayat 26, KC 26, anak mari nyanyilah bait 1 dan 2. Anak-anak mari nyanyi, ayam dan gembiralah, puji Tuhan berkuasa, karena punya hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Alma kuasa setia, kasih Allah tepat, angkat syukur bagi Dia dengan hati yang ketah. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita bermazmur yang dibacakan Mazmur 29 ayat 6 sampai 11 yang dibacakan Naomi dan Nathan Simanjuntak. Mazmur 29 ayat 6 sampai 11. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu.
dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyamburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita, dinyanyikan 2 kali. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik buka Alkitabnya. Ada Alkitab semua kan? Buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, Perjanjian Lama atau Baru? Apa? Oh iya, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan yang ke-33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan yang ke-33. Ya. Kalau sudah ketemu Alkitabnya, tetap dibuka, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun melalui daring. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami, sehingga kami tahu apa yang Kau firmankan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik kakak akan bacakan Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu,
namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita adalah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini adalah menceritakan pemberitaan Injil oleh Petrus dan kawan-kawannya ya, dan nabi-nabi dan rasul-rasul di Yerusalem. Di mana ternyata setelah Petrus memberitakan Injil, banyak sekali pengikut Yesus. Dan itu menjadikan mahkamah agama marah. Dan dia ingin membunuh Petrus. Kenapa Petrus ataupun murid-murid Yesus memberitakan Injil tentang Yesus begitu antusiasnya masyarakat sehingga mereka mengikuti Petrus? Di sini Petrus dan kawan-kawan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus bahwa mereka dapat menyembuhkan. Jadi kuasa dari rasul-rasul yang diutus Tuhan, mereka dapat menyembuhkan. Sehingga banyak sekali orang percaya. Tema kita pada minggu hari ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah, ya. Memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Jadi di sini kehadiran Petrus membuat mahkamah agama takut. Namun Petrus tidak gentar. Di ayatnya yang ke-24, di ayatnya yang ke-29, ayatnya yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Jadi dengan beraninya Petrus menantang, bukan menantang dalam arti negatif, tapi dengan lantangnya Petrus bersaksi bahwa Petrus tidak takut karena Petrus senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, menjadi murid Yesus tidak mudah. Ya, apalagi kalau ada adik-adik yang sekolahnya di sekolah negeri. Kalau adik-adik di sekolah Katolik ataupun sekolah Kristen, hal ini tidak menjadikan adik-adik biasa aja, jadi bergaul dengan mereka biasa aja. Tapi kalau adik-adik sekolah di sekolah negeri, mungkin ada teman-teman kita yang usil pada kita, tidak suka bahwa kita sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan, bergaul dengan mereka. Ya, itu tantangan mereka. Tapi di sini yang akan kakak jelaskan, bagaimana menjadi murid Yesus dan memberitakan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus teguh. Iman kita harus teguh. Bagaimana membuat iman kita teguh?
Iman kita bisa menjadi teguh kalau setiap saat kita berdoa mohon petunjuk Tuhan, setiap saat kita membaca Alkitab, setiap saat kita memuji namanya, ya kan? Itu sedikit demi sedikit akan menjadikan iman kita teguh. Jadi jangan jemu-jemu di setiap kesempatan, di setiap kegiatan kita harus berdoa. Walaupun berdoa itu ngomong pada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, bukalah pikiran kami sehingga kami tahu apa yang di mata pelajaran apa yang dijelaskan oleh guru, kami tahu Tuhan. Tolong kami. Bangun tidur, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami. Sehingga kami dapat memulai aktivitas kami yang baru. Syukur Tuhan karena Engkau masih memberi nafas kepada kami. Jadi dengan keteguhan iman, kita tidak akan sakit hati walaupun kita dihina. Seperti Tuhan Yesus dicaci, dicambuk, diludahin, disalib, dia tidak sakit hati. Bahkan dia mendoakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga adik-adik harus bisa seperti itu. Misalnya ada teman kita yang usil, yang nakal. Kalau bisa hindari. Dan kalau bisa jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan mereka. Tuhan, dia nakal sekali Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, tolong jamah hatinya. Insafkan supaya dia tidak nakal. Dia nakal tidak hanya nakal sama kami Tuhan, tapi dia nakal juga sama teman-teman yang lain dan bahkan merugikan orang lain. Ya, itu setiap saat kita harus ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Kita dapat kue, misalnya kue dari mama, tiba-tiba mama pulang bawa kue banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberiku kue. Adik-adik tanya, Kak, yang ngasih kan mama, kenapa Tuhan? Tuhan, mama menjadi perantaraan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak mempunyai apa-apa, mama tidak bisa beli kue. Tapi karena Tuhan memberikan penyertaan dalam papa kita bekerja, memberkati, sehingga dengan jalan seperti itu, Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti ada yang bertanya juga, Kak, aku tuh tiap malam sudah berdoa. Aku tiap malam berdoa, tapi gak pernah dijawab Tuhan. Terus doanya apa? Tuhan, berikanlah aku HP yang paling canggih. Adik-adik, bukannya Tuhan tidak mau memberi, tapi adik-adik belum butuh itu. Ya, belum butuh. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi murid Yesus? Yang tadi pertama keteguhan iman. Yang kedua, kesaksian Yesus di dalam kehidupan kita. Kakak udah berkali-kali ngomong kan, bagaimanakah kita menjadi seorang murid Yesus? Dengan perilaku kita yang baik. Bagaimana perilaku kita yang baik? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tidak menyusahkan mama dan papa. Tidak menggoda adik-adiknya. Tidak curang. Tidak berbohong. Tapi Kak, berbohong untuk kebaikan kan nggak apa-apa. Bagaimana bohong dengan kebaikan? Misalnya gini Kak, aku kan punya kue. Kue udah dibagi mama, sebetulnya aku nggak suka Kak. Tapi karena aku takut sama mama, aku bilang suka aja. Dan kue itu aku buang Kak. Dibuang. Berkat yang dari Tuhan dibuang-buang, padahal banyak orang yang tidak bisa makan. Ya.
Jangan dibuang, bilang aja sama mama, Ma. Adik tadi kan udah berbohong kan, kuenya dibuang, bilang sama mama, enak mah kuenya, padahal kuenya dibuang. Itu sudah berbohong. Yang sebaiknya, yang harus adik lakukan, bilang, Mah, aku nggak suka kue ini, boleh aku kasihkan ke orang lain? Pasti mama, kenapa kamu nggak suka? Nah, biasanya mama itu ya langsung, kenapa kamu nggak suka? Ya aku nggak suka aja, Ma. Tapi kan bisa aku berikan adik atau berikan temanku ya, Ma. Oh ya, terus kamu sukanya apa? Aku sukanya kue ini, misalnya ya. Gitu. Jadi tidak boleh berbohong. Apapun yang harus adik lakukan, misalnya di sekolah, adik kena marah guru. Kenapa kena marah guru? Karena adik usil. Adik usil ya, kena marah guru. Terus sampai di rumah adik takut sama mama, takut dimarahi mamanya kan. Udah di sekolah kena marah guru, di rumah kita lapor mesti takut. Tapi kalau memang adik-adik sportif ya, adik-adik berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya, bisa bilang sama mama, Ma, tadi aku kena marah sama guru. Kenapa kamu dimarahi? Aku tadi usil, sebetulnya aku iseng. Kenapa orang di sekolah kok iseng? Bener lah kalau guru marah, mesti mama akan bilang gitu. Ya maaf Ma, aku nggak ngulangin perbuatan itu lagi. Ya, harus sportif, ya harus berani jujur. Tidak gampang berani jujur itu, sedikit demi sedikit. Tapi kalau adik-adik sekali berbohong, maka kebohongan yang lainnya akan menutupi kebohongan yang pertama. Ya, kebohongan itu tidak akan selesai kalau adik-adik tidak mulai dari diri sendiri untuk mengakui kesalahan. Nanti kalau kebohongan itu sudah banyak sekali, adik-adik akan bingung sendiri. Dan akhirnya apa? Tidak akan terjadi yang baik untuk diri adik-adik. Jadi yang pertama tadi apa? Keteguhan iman. Yang kedua, kesaksian Yesus di dalam kehidupan. Terus yang ketiga apa? Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita kalau berdoa kan mesti ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menyertai. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinan Roh Kudus ini benar-benar ya, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan gelap. Gelap jalan kita, gelap perbuatan kita. Tapi dengan adanya Roh Kudus dan kita memberikan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengajak kita ke jalan kebenaran. Jadi adik-adik, memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Dengan 3, kita menjadi murid Yesus berarti kita sudah memberitakan Tuhan Yesus dan berarti kita sudah taat kepada Allah. Kakak ulangi lagi ya, menjadi murid Yesus 1, keteguhan iman. Dengan apa? Tadi udah dijelaskan kan? 2, kesaksian Yesus di dalam kehidupan berarti kita tidak boleh berbuat jahat. Kalaupun toh sekarang masih berbuat jahat, dikurangi sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Asal adik-adik 3 ini sudah ada di dalam hati dan pikiran adik-adik, maka adik-adik akan hidup dengan tenang. Adik-adik tidak dikejar-kejar kesalahan, tidak dikejar-kejar dengan kebohongan. Ya. Kurangi sedikit demi sedikit kebohongan yang adik-adik perbuat. Kiranya Roh Kudus nantiasa menyertai kita dan adik-adik
dibukakan hatinya sehingga mengerti firman Tuhan pada saat ini. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang, bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan masuk doa syafaat. Untuk doa syafaat saat ini kita dibantu oleh untuk mendoakan orang tua dan gereja Serdio, untuk mendoakan sekolah Glorin, untuk mendoakan bangsa dan negara Kevin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus yang baik, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersyafaat untuk gereja-Mu di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Mampukan gereja kami untuk menyebarkan kebaikan dan bercerita sukacita kepada banyak orang di Pekanbaru. Berkati pendeta kami, para diaken, penatua, dan pengurus harian. Tidak lupa juga untuk pengurus PLKPA, taruna, kaum wanita, kaum bapak, dan kaum lanjut usia. Mampukan kami untuk bisa melayani-Mu dengan hati yang takut akan Engkau. Berikan hikmat marifat daripadamu, kiranya kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat GPIB, seluruh keluarga jemaat. Engkau lawat satu persatu keluarga jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Engkau berkati dan lindungi kami semua, jadikan kami garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Kiranya Engkau turut campur di dalam pergumulan tiap keluarga. Ampuni segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya ini doa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, jagalah sekolah kami yang sekarang kami tidak bisa berada di sekolah kami karena adanya pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah sekolah kami, jauhi dari mara bahaya apapun. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami lewat online karena adanya pandemi COVID-19 lagi. Tuhan, tolonglah jaga guru kami, jauhi guru kami dari mara bahaya atau penyakit apapun. Jagalah mereka selalu, Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, jagalah jugalah teman-teman kami yang tidak bisa kami temui. Jauhi mereka dari mara bahaya atau penyakit apapun. Jagalah teman-teman kami semua dari mara bahaya atau penyakit apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah anak-anak-Mu dan anak-anak bangsa Indonesia. Tangan kecerdasan dan kepintaran dari-Mu untuk menjadikan negara Indonesia yang maju dan kuat, dan
takut akan Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Bapa di surga, kami menyambung doa anak-anak kami. Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberkati orang tua kami. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berikan kesabaran orang tua kami dalam mendidik anak-anaknya. Terlebih di dalam pandemi COVID pada saat ini. Banyak orang tua yang mengeluh. Banyak orang tua yang harus kehilangan pekerjaan. Namun kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk kami walaupun terasa pahit. Bapa di surga, waktu Tuhan yang terbaik. Pada saatnya nanti kami tahu Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Bangsa dan negara kami selain pandemi COVID, juga bencana alam ada di mana-mana. Bapak tolonglah mereka. Tolonglah mereka Bapak, kami tidak tahu kami harus bagaimana. Namun kami percaya Engkau memberikan terbaik, Engkau akan menolong mereka. Dengar doa kami yang kurang sempurna Bapa dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Ceria 264, Tuhan betapa baiknya, dan kita berdoa yang dipimpin oleh Audi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami hingga saat ini. Kami masih ada dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu.
dan dapat memperbesar kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 206 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat bertemu kembali dengan kakak dalam aktivitas minggu ini tanggal 18 April 2021. Aktivitas kita hari ini adalah sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini tentang ketaatan. Kita akan membuat masker, tanda ketaatan kita dalam protokol kesehatan memakai masker. Bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik yang ada di rumah adalah kertas HPS berwarna putih, terserah adik-adik mau warna apa, yang ukuran double folio selembar ya adik-adik. Setelah itu karet gelang 2 buah dan staples. Mari kita mulai melakukannya. Pertama-tama adik-adik, kertasnya kita lipat ya adik-adik ya. Lihat ke sini. Kita lipat seperti ini. Tekan dulu. Setelah kita lipat dari sebelah kanan, kita lipat lagi dari sebelah kiri. Yang rapi adik-adik ya. Jadi berbentuk segitiga. Setelah berbentuk seperti ini adik-adik, kita ambil dari ujung atas, kita lipat lagi ke sini. Setelah kita lipat, kita buka, kita pindah lagi lipat dari sebelah sini, sebelah kiri. Begini adik-adik ya. Nah, ya, berbentuk di tengah-tengahnya berbentuk X ya. Setelah berbentuk X, kita ambil dari bawah, kita lipat ke bagian tengahnya. Kita lipat, tekan bawahnya, lipat. Ya, setelah kita lipat, ini bentuk X tadi, kita buka dan kita lipat lagi ke sebelah kiri. Berbentuk segitiga siku yang rapi ya. Setelah begini adik-adik, ini tadi kan garis X tadi, ini ada nampak bekas garisnya.
kita ambil ke sini, kita lipat ya adik-adik ya. Adik-adik, yang tadi sudah dilipat begini, kita balikkan lagi ke sebelah sini. Lipatan yang tadi kita pindahkan ke sebelah sini. Adik-adik ya, dia harus tajam adik-adik di ujungnya ini ya. Nah, sambung. Nah, setelah begini adik-adik, kita buka lipatannya. Nah, kita buka lipatannya, kita mulai membentuknya seperti ini. Kita lipat begini adik-adik ya, perhatiin ya. Nah, perhatiin, ditekan, disatukan. Nah, jadi seperti ini, ujungnya ada berlebih ya. Nah, setelah berbentuk begini adik-adik, kita mulai melipat lagi yang di sebelah sini. Ini ada garis adik-adik, perhatiin nanti ini ada garis. Yang ini kita lipat ke sini. Kita letak ke sini. Kita lipat lagi ke sini. Setelah itu kita balikkan, buka ya. Kita balikkan ke sebelah lagi. Kita lipat juga seperti yang tadi, yang pertama. Kita lipat. Kita buka, lipat lagi ke sini. Nah, setelah itu adik-adik, kita lihat lipatan ini ada lubangnya ya. Ini ada lubangnya. Kita tekan, berbentuk seperti ini. Baru setelah kita tekan, kita buka. Ini kertasnya. Nah, ya, lipatan tadi kita gini kan adik-adik, kita rapatkan ini menyatu, yang ini tengahnya ini. Nah, sudah menyatu, udah mulai berbentuk masker ya adik-adik ya. Yang ujungnya ini kita lipat adik-adik, kita lipat ke sini ya. Kita lipat, tekan, kita staples. Jangan lupa adik-adik, ini bagian dalam, jadi staplesnya itu harus yang begini adik-adik ya, staplesnya ya, supaya nggak menusuk. Nah ya, ini bagian luarnya. Nah, sudah berbentuk ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memasang talinya ya. Kita akan memasang talinya. Ini kita ambil talinya ya, karet ya adik-adik ya. Kita masukkan ke sini, kita lipat, kita selipkan ke sini. Adik-adik, karet yang telah kita masukkan tadi kita staples ya. Kita staples. Satu lagi adik-adik ya. Kita ambil karet, kita masukkan, kita lipat, lalu kita staples. Nah ya, deh maskernya adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik yang ada di rumah sudah jadi maskernya seperti ini adik-adik ya. Bagus ya masker kertasnya. Nah adik-adik, jangan lupa dibuat, dipraktekkan di rumah. Setelah jadi, adik-adik berfoto sama masker, dipakai ya. Setelah itu dikirimkan fotonya ke kakak Layan. Adik-adik, sampai di sini dulu aktivitas minggu ini. Sampai bertemu lagi di aktivitas selanjutnya. Bye-bye, shalom. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menjadi murid-murid-Mu. Biarlah kami senantiasa takut kepadamu. Biarlah kami bisa mewartakan Injil-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami selama kami mendengarkan firman-Mu dan selama kami beribadah.
Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.